Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Project Management Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram. Ya, tim kami terdiri dari saya, Asca, sebagai ketua dan anggota adalah mahasiswi atas nama Punandita. Kali ini penelitian kami berjudul analisis pembelian impulsif di marketplace pada saat pandemi COVID-19. Lanjut ke bab satu pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dampak pandemi COVID, di mana lebih dari 1 juta orang meninggal dunia. Kemudian ada beberapa yang di PHK dan yang masih bekerja harus melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home. Sehingga eh, pekerjaan atau kebutuhan sehari-hari itu harus dilakukan secara online. Nah, dampaknya itu bahwa marketplace menjadi meningkat dan mengunjungi marketplace. Nah, strategi yang diterapkan oleh marketplace itu ternyata memicu pembelian impulsif. Maka rumusan masalahnya yaitu pertama, produk apa saja yang paling banyak dibeli secara impulsif di marketplace pada masa pandemi COVID-19. Kemudian, marketplace apa saja yang sering dikunjungi untuk membeli produk impulsif pada masa pandemi COVID-19. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembelian impulsif online pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir, bagaimana hubungan antara kecenderungan pembelian impulsif dengan jumlah produk yang dibeli secara impulsif. Lanjut ke bab 2. Ya, seperti kita tahu pandemi COVID-19 itu dulu mulai ada di Cina pada tahun 2019. Lalu teori yang mendukung pembelian impulsif ini adalah dari Husnain, Wu Chiu dan Chen dan Rock, ya, di mana pembelian impulsif adalah pembelian yang tidak direncana dan biasanya terjadi seketika dorongan atau rangsangan muncul dari perasaan ingin melihat sesuatu pada saat itu. Setelah melakukan pembelian, konsumen biasanya mengalami reaksi emosional atau kognitif. Lalu e-commerce. Nah, beberapa yang mendukungnya adalah teori dari Loudon, di mana e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Ya, maka para pembeli itu bisa menggunakan komputer atau aplikasi atau sistem untuk melakukan pembayaran, bisa menggunakan e-money, bisa datang atau COD. Jadi berbagai macam tawaran yang menarik yang tentunya mempunyai maksud untuk membuat pembeli atau penjual itu praktis dalam bertransaksi. Kemudian marketplace, ya, beberapa sumber atau teori yang mensupport adalah dari Angga, Kurnia Putra, kemudian Brun, Jensen, dan Scoffgard, ya, di mana marketplace merupakan media online berbasis internet. Kemudian marketplace juga sebagai wadah komunitas bisnis interaktif secara elektronik. Nah, di mana maksudnya di sini adalah pasar online, bertemunya pembeli dan penjual ditemukan oleh marketplace itu. Kemudian lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif atau menyebabkan pembelian impulsif. Pertama, berdasarkan Ahmad, ya, karena e-commerce itu sendiri, kemudian promosi penjualan dan gaya hidup. Sedangkan Arnold dan Reynolds 2003 dipengaruhi oleh diskon, harga murah, model keren, barang susah ditemukan di outlet, produk unik, kemudian membeli barang promo, alas keluar rumah, dan kemudian ulasan yang baik. Lalu produk yang dibeli secara impulsif. Nah, ini variatif, ya. Nah, ini
di mana produk yang dibeli pada saat pilihan dilakukan itu sebelum pandemi. Nah, kita akan lihat apakah akan sama atau tidak. Ya, ada beberapa produk ya, seperti dari Pradana, Aditya Putra, dan Mai et al. Ya, di mana kebanyakannya adalah produk makanan, minuman, kemudian produk-produk pembersih, otomotif, laptop, PC. Nah, memang kebanyakannya makanan dan minuman. Lanjut ke metode penelitian. Desain penelitian, tipe penelitian ini adalah deskriptif. Mana tujuannya menggambarkan uh, produk yang dibeli, kemudian marketplace yang sering dikunjungi, faktor yang mempengaruhi, dan bagaimana hubungan antara jumlah produk yang dibeli dengan kecenderungan impulsif. Metode yang digunakan adalah survei sebagai instrumen pengumpulan data. Kemudian sampel dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan acak, kemudian metodenya menggunakan probability sampling, dan teknik pengambilannya menggunakan purposive sampling, di mana ada kriteria yang ditentukan oleh peneliti, yaitu responden harus sudah pernah membeli produk secara impulsif setidaknya 6 bulan terakhir. Kemudian ukuran jumlah sampel dilakukan oleh rule of thumb. Ya, paling sedikit 50, lebih baik dari 100. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert untuk yang bagian kedua, sedangkan yang bagian pertama nanti berisi tentang karakter responden proses demografi. Lanjut ke metode analisis data. Pertama, uji instrumen menggunakan uji validitas ya di CFA yang digunakan. Kemudian nilai KMO-nya lebih dari 0,5, faktor loading lebih dari 0,35. Lalu uji reliabilitas menggunakan crossbar alpha, handal di atas 0,70. Metode analisis lanjutannya terkait dengan analis statistik deskriptif ya. Ini nanti akan menggambarkan tentang karakter responden, produk dibeli, marketplace yang dikunjungi, faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan pembelian. Kemudian terakhir analis korelasi. Ya, di sini yang akan dikorelasi adalah kaitan antara kecenderungan pembelian impulsif dengan jumlah jenis produk yang dibeli secara impulsif. Lanjut ke pembahasan ya. Berdasarkan hasil uji validitas, maka nilai KMOM-nya yaitu 0,778. Artinya di atas dari 0,5. Maka layak untuk dilakukan uji rotation ortogonal dengan menggunakan Varimax. Ya. Hasilnya beberapa mengelompok, beberapa tidak. Ya, yang mengelompok itu adalah P12, 20, 19, 11, 13, 18, 17. Mengelompok di komponen 1. Lalu P1, 4, 7, 2, 5, dan 8 mengelompok di komponen 2. Sisanya tidak valid. Maka item yang selanjutnya akan digunakan untuk reliabilitas adalah P12, 20, 19, 11, 13, 18, 17, P1 record, P4 record, P7 record, P2 record, P5 record, dan P8 record. Hasil uji reliabilitas 0,802 yang artinya adalah handal. Kemudian hasil analisis statistik tentang responden usia tertinggi atau terbanyak itu adalah 31 hingga 40 tahun. Sebanyak 21 hingga 30 tahun, yaitu 54 atau 54%. Lebih dari separuh. Kemudian perempuan 73 atau 73%. Kemudian pekerjaan yang terbanyak adalah mahasiswa. Hingga dari disimpulkan responden ini terbanyak adalah usia 1 hingga 30, perempuan, dan pekerjanya mahasiswa. Hasil marketplace yang paling sering banyak dikunjungi adalah Shopee dengan jumlah 97. Kemudian produk yang dibeli secara impulsif adalah baju sebanyak 68.
Kemudian faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif banyak yang mengisi atau memilih tentang harga murah sebanyak 64 orang. Kemudian jumlah produk yang dibeli secara impulsif selama pandemi ya. Kita korelasikan ternyata hasilnya tidak signifikan atau tidak terbukti biasanya. Maka kesimpulannya, marketplace yang sering dikunjungi itu adalah Shopee yang tertinggi. Kedua adalah Tokopedia, di mana yang berkunjung itu lebih dari 38. Sisanya atau di luar selain Shopee dan Tokopedia itu kurang dari 38 orang. Kemudian tentang produk yang dibeli ya, tertinggi itu adalah baju. Lalu produk kecantikan dan elektronik. Nah, itu sekitar 40 lebih orang. Di bawah itu produk yang lain. Nah, ini sesuai dengan penelitian Pradana, Aditya, Putra, Mai et al. Dan Aditya Dikaka. Ternyata saat pandemi produk yang dibeli juga sama seperti yang sebelum pandemi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tertinggi atau terbanyak yaitu harga murah. Kemudian diskon, promo, kemudian beli barang dan barang jarang ditemukan secara offline. Malas keluar rumah, ini di atas 40. Jika kita breakdown lagi, harga murah, diskon, promo itu ke arah harga murah. Sedangkan yang kemudahan membeli barang jarang ditemukan secara offline, malas keluar, ini berkaitan dengan kepraktisan. Atau jika kita simpulkan, banyak responden ini memilih menggunakan atau membeli secara online itu karena lebih praktis. Lalu hasil korelasi tidak terbukti. Ada hubungan antara tingkat kecenderungan orang impulsif dengan jumlah produk yang dibeli. Sehingga simpulannya bahwa ketika pembelian produk yang dibeli secara impulsif itu tinggi, tidak bisa diartikan bahwa dia impulsif. Tidak ada hubungannya. Saran bagi marketplace, ternyata hasil berita ini menunjukkan bahwa harga murah masih sangat diminati oleh para pengunjung atau pembeli. Maka ini harus dipertahankan untuk meningkatkan kunjungan bahkan pembelian di marketplace tersebut. Kemudian bagi peneliti ya, di teori disebutkan bahwa impulsive buying atau pembelian impulsif itu di online itu banyak distimuli oleh faktor luar. Pertanyaannya, apakah berkontribusi besar stimuli atau variabel eksternal terhadap diri sendiri? Misal ketika seorang itu memang dirinya kuat, tidak mudah dipengaruhi, apakah tetap masih akan melakukan pembelian ketika banyak promo harga murah dan sebaliknya. Nah, ini perlu diteliti kembali karena masih terbatasnya literasi tentang impulsive buying di online. Luaran artikel ini dipublish di Manajemen Insight, Jurnal Ilmiah Manajemen Akreditasi 5. Ini sedang proses, masih menunggu verifikasi dari publisher. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.